garing Romawi 6 garing 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya memeriksa dan memutuskan penyelesaian sengketa pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya telah mencatat dalam buku register penyelesaian sengketa pemilihan permohonan dari yang pertama, nama Ahmad Tapruji SP, nomor KTP 62120123037603, alamat Jalan Temanggung Silam, RT garing RW 004 garing 004, Kelurahan Beriwit. Tempat tanggal lahir Puruk Cahu 23 Maret 1976. Pekerjaan atau jabatan anggota DPR Kabupaten Murung Raya. Yang kedua, nama Insinyur Pujo Sarwono, nomor KTP 612012160663003, alamat Jalan Bondang 3, nomor 11, Puruk Cahu, Kelurahan Beriwit. Tempat tanggal lahir Puruk Cahu 17 Juni 1963. Pekerjaan dan jabatan pensiunan ASN yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati ataupun pasangan calon bupati dan wakil bupati kepada KPU Kabupaten Murung Raya, dan ditetapkan sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati atau pasangan calon bupati dan wakil bupati yang tidak memenuhi syarat berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Murung Raya. Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan atas keputusan KPU Kabupaten Murung Raya berupa berita acara atau surat keputusan KPU Kabupaten Murung Raya nomor 105-PL.02/BA-6212/2024 tentang hasil verifikasi administrasi perbaikan ke-1 dukungan bakal calon pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Murung Raya tanggal 18 Juni 2024. Keterangan saksi dari pemohon dan termohon, mendengarkan keterangan pihak pemberi keterangan, memeriksa bukti-bukti pemohon dan termohon, membaca kesimpulan pemohon dan termohon. Tentang duduk sengketa, menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan nomor register 001-PS.6213-6213-Romawi 6-2024 pada tanggal 27 bulan Juni tahun 2024 dengan permohonan sebagai berikut. Pokok permohonan dianggap telah dibacakan. B. Alasan pemohon dianggap telah dibacakan. Petitum dianggap telah dibacakan. Jawaban termohon dianggap telah dibacakan. Tanggapan terhadap alasan pemohon dianggap telah dibacakan. Petitum dianggap telah dibacakan. Bukti dianggap telah dibacakan. Kesimpulan pemohon
dianggap telah dibacakan. Kesimpulan termohon dianggap telah dibacakan. Pertimbangan hukum. 1. Tenggang waktu pengajuan permohonan. Menimbang bahwa objek yang dijadikan sengketa adalah berita acara KPU Kabupaten Murung Raya nomor 105-PL.2.2/BA/6212/2024 tentang hasil verifikasi administrasi perbaikan ke-1 dukungan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Murung Raya yang ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2024. Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya melalui petugas penerima permohonan pada tanggal 21 Juni 2024 pada pukul 14.38 waktu Indonesia Barat dan menyampaikan perbaikan permohonan pada tanggal 26 Juni 2024 dan diregistrasi pada tanggal 27 Juni 2024 dengan nomor registrasi 0-62-3-6213-6 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan. Pasal 154 ayat 1 Junto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PPU strip 27 strip 2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan peserta pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten Kota kepada Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota dalam waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota ditetapkan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota selanjutnya disebut Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan pasal 21 ayat 2 permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan paling lama 3 hari kerja terhitung sejak keputusan dan atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten Kota ditetapkan. Ayat 3 pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan berdasar ketentuan A. Hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 14 sampai dengan pukul 22 waktu setempat. B. Hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 14 sampai dengan pukul 24 waktu setempat. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 5 Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf A paling lama 3 hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas pengajuan permohonan pemohon masih sesuai dengan tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan. 2. Objek sengketa menimbang bahwa KPU Kabupaten Murung Raya menetapkan berita acara KPU Kabupaten Murung Raya nomor
105/PL.0.2.2/BA/6212/2024 tentang hasil verifikasi administrasi perbaikan ke-1 dukungan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Murung Raya pemilihan serentak tahun 2024 pada tanggal 18 Juni 2024 ditetapkan oleh termohon. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 Undang-Undang Pemilihan menyatakan sengketa pemilihan terdiri atas A. Sengketa antar peserta pemilihan, dan B. Sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 Perbawaslu 2 tahun 2020 menyatakan sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf A terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten Kota yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, objek sengketa yang diajukan pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Perbawaslu 2 tahun 2020. 3. Kedudukan hukum pemohon. Menimbang bahwa pemohon dalam permohonan akuo adalah Ahmad Takruji, SP dan Insinyur Pujo Sarwono, merupakan warga negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Pemilihan menyatakan peserta pemilihan adalah A. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan atau B. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan menyatakan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon wali kota dan calon wali kota didaftarkan ke KPU Kabupaten Kota oleh partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 1 Perbawaslu 2 tahun 2020 menyatakan pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri atas bakal pasangan calon atau pasangan calon. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan. 4. Kedudukan hukum termohon. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Murung Raya yang berkedudukan di Jalan Bayangkara, Puruk Cahu mengeluarkan berita acara nomor 105/PL.2/BA/6212/2024 tentang hasil verifikasi administrasi perbaikan ke-1 dukungan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Murung Raya pemilihan serentak tahun 2024 pada tanggal 18 Juni 2024 yang merugikan hak pemohon karena status verifikasi administrasi perbaikan ke-1 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan verifikasi faktual ke-1. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 2 huruf A Perbawaslu 2 tahun 2020 menyatakan termohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri atas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota untuk sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Murung Raya memiliki kedudukan hukum sebagai termohon dalam penyelesaian sengketa
pemilihan sesuai dengan ketentuan Per Bawaslu 2 tahun 2020. 5. Kewenangan Bawaslu Kabupaten KPU Kabupaten Murung Raya mengeluarkan berita acara nomor 105/02-02-BA-6212/2024 tentang hasil verifikasi administrasi. Perbaikan ke-1, dukungan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Murung Raya tertanggal 18 Juni 2024 yang merugikan hak pemohon karena status verifikasi administrasi perbaikan ke-1 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan verifikasi faktual ke-1. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 huruf C Undang-Undang Pemilihan junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 dari PUU Strip 27/2019 menyatakan kekeluaran penjemputan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 PUU Strip 18/2019 menyatakan tugas dan wewenang Panwas Kabupaten Kota adalah menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Pemilihan menyatakan 1. Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 142. 2. Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan paling lama 12 hari sejak diterimanya laporan atau temuan. 3. Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan A. Menerima dan mengkaji laporan atau temuan, dan B. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Per Bawaslu 2 tahun 2020 menyatakan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berwenang menyelesaikan sengketa. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Murung Raya memiliki kewenangan dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa pemilihan. G. Pendapat hukum majelis. Menimbang bahwa setelah majelis musyawarah memeriksa dengan seksama permohonan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan pihak pemberi keterangan, serta kesimpulan pemohon dan termohon, majelis musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut. Menimbang bahwa sebelum majelis musyawarah menyampaikan pendapat hukum, perlu disampaikan bahwa telah dilaksanakan musyawarah tertutup pada tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan 29 Juni 2024 pukul 14 waktu Indonesia Barat, bertempat di kantor sekretariat Bawaslu Kabupaten Murung Raya, Jalan Kolonel Untung Surapati, Puruk Jahu, yang dihadiri oleh pemohon dan termohon. Dengan hasil tidak tercapai kesepakatan, maka proses penyelesaian sengketa pemilihan dilanjutkan pada proses musyawarah terbuka untuk dilakukan pemeriksaan dan diputus oleh majelis musyawarah sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 1 Per Bawaslu 2 tahun 2020 yang menyatakan bahwa dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, pimpinan musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka. Dan pasal 33 ayat 5 Per Bawaslu 2 tahun 2020 yang menyatakan bahwa majelis musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 bertugas memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa pemilihan. Menimbang
bahwa pemohon dalam permohonan pada pokoknya keberatan atas ditetapkannya berita acara nomor 105-PL-02-PA-6212-2024 tentang hasil verifikasi administrasi perbaikan ke-1 dukungan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Murung Raya tanggal 18 Juni 2024, sehingga status verifikasi administrasi perbaikan ke-1 bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati yang dilakukan oleh pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya berupa verifikasi faktual. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pemohon dan termohon, terlebih dahulu majelis musyawarah menguraikan fakta-fakta musyawarah sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon. Menimbang bahwa termohon membuka tahapan penyerahan dokumen minimal syarat dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Murung Raya pada tanggal 8 Mei sampai dengan 12 Mei 2024 sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 532 tahun 2024 tentang pedoman teknis pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 selanjutnya disebut KPT 532 tahun 2024 Junto Surat Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya nomor 401 tahun 2024 tentang syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Murung Raya tahun 2024. Menimbang bahwa sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya nomor 401 tahun 2024 tentang syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Murung Raya tahun 2024 adalah sebanyak 8.629 dukungan sebaran minimal sebanyak 6 kecamatan. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pemohon atas nama Muhammad Firdana Adriadi atau LO pemohon menerangkan bahwa penginputan data dukungan perbaikan ke-1 ke dalam sistem Silon sejak tanggal 3 sampai dengan 6 Juni 2024 dan data yang terinput ke dalam sistem Silon sejumlah 10.712. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pemohon atas nama Muhammad Firdana Adriadi garing LO, pemohon menerangkan bahwa pada saat proses penginputan data admin Silon garing LO, pemohon tidak menemukan indikator-indikator yang menyebabkan status BMS dan TMS dikarenakan tidak adanya menu filter di tampilan Silon admin atau pemohon dan LO pemohon baru mengetahui status MS, BMS, dan TMS setelah diumumkan oleh KPU Kabupaten Murung Raya pada tanggal 18 Juni 2024. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pemohon atas nama Muhammad Firdana Adriadi garing LO, pemohon menerangkan bahwa permohonan telah menyerahkan dukungan perbaikan ke-1 pada tanggal 7 Juni 2024 yang tertuang dalam POM model B1 KWK sejumlah 10.712 yang tersebar di 10 kecamatan dan dinyatakan lengkap oleh termohon pada tanggal 7 Juni 2024. Berdasarkan keterangan termohon, dokumen yang telah diserahkan dan diunggah ke dalam Silon dilakukan verifikasi administrasi perbaikan ke-1 oleh KPU Kabupaten Murung Raya pada tanggal 8 sampai dengan 18 Juni 2024. Yang kemudian admin Silon KPU Kabupaten Murung Raya melakukan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan perbaikan ke-1 dengan cara meneliti dokumen satu persatu yang telah disampaikan oleh pemohon melalui aplikasi Silon dan berdasarkan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh termohon tersebut
ditemukan data TMS sejumlah 5.179. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan. Junto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 401 Tahun 2024 tentang syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon persoalangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Murung Raya tahun 2024. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan menyatakan calon persoalangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah masing-masing bersangkutan pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan dengan ketentuan A. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa harus didukung paling sedikit 10%. B. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000. Sampai dengan 500.000 jiwa harus didukung paling sedikit 8,5%. C. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500 sampai dengan 1 juta jiwa harus didukung paling sedikit 7,5%. D. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa harus didukung paling sedikit 6,5%. Dan E. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan di kabupaten kota dimaksud. Diktum ke-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 401 Tahun 2024 tentang syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon persoalangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Murung Raya tahun 2024 menetapkan syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon persoalangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Murung Raya tahun 2024 sebanyak 8.269. Dukungan dan sebaran minimal sebanyak 6 kecamatan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Pemilihan Junto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 tentang pedoman teknis pemenuhan syarat dukungan pasangan calon persoalangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 selanjutnya disebut KPT KPU 532/2024 yang pada pokoknya permohonan harus menyerahkan dokumen dalam bentuk fisik dan digital berupa formulir B penyerahan dukungan KWK dan formulir model B jumlah dukungan KWK serta dokumen dalam bentuk digital berupa formulir B.1 KWK persoalangan dan formulir model pernyataan identitas pendukung KWK. Menimbang bahwa berdasarkan KPT KPU 532/2024 KPU Kabupaten Murung Raya melakukan pemeriksaan penyerahan dukungan yang didasarkan pada dokumen persyaratan dukungan calon persoalangan sesuai jenis indikator selanjutnya dalam hal status penyerahan dokumen dinyatakan diterima. KPU Kabupaten Murung Raya menyimpan dokumen naskah bentuk fisik dan memberikan kepada pasangan calon persoalangan tanda terima menggunakan formulir model B
formulir model penerimaan perbaikan dukungan KWK KPU dan berita acara penerimaan dukungan dengan menggunakan formulir BA penerimaan perbaikan dukungan KWK KPU. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Pemilihan. Ayat 1. Pasangan calon atau tim yang diberi kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada KPU provinsi dan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota kepada KPU kabupaten kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS. Ayat 2. Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dengan A. Mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan berdasarkan pada kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dan B. Berdasarkan daftar pemilih tetap, pemilu terakhir, dan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri. Ayat 3. Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan KPU provinsi atau KPU kabupaten kota dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil provinsi atau kabupaten kota. Menimbang bahwa berdasarkan KPT KPU 532/2024 KPU Kabupaten Burung Raya telah melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan pasangan bakal calon persorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Burung Raya terhadap dokumen yang statusnya diterima. Verifikasi administrasi perbaikan dokumen syarat dukungan dilakukan untuk meneliti A. Kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir model B1 KWK persorangan yang dilampiri dengan fotokopi KTP atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan surat pernyataan identitas pendukung. Dan B. Kegandaan dukungan pasangan calon persorangan. Menimbang berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum nomor 959/PL-2/SD-05/2024 perihal verifikasi administrasi perbaikan ke-1 dan verifikasi faktual ke-1 dokumen bakal pasangan calon persorangan tanggal 15 Juni 2024. Selanjutnya disebut surat KPU 959/2024. Verifikasi administrasi perbaikan ke-1 dokumen syarat dukungan dilakukan dengan ketentuan A. Dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila 1. Dukungan tidak dilengkapi dengan fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah. 2. Formulir model B1 KWK persorangan tidak ditandatangani, tidak dicap jempol jari tangan atau tidak dicap jari lainnya. Induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir model B1 KWK persorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah. 4. Pendukung belum berusia 17 tahun dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya. 5. Pendukung memiliki pekerjaan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara pemilu, PPK, PPS, penelitian pengawas pemilihan kecamatan, pengawas pemilihan lapangan,
kepala desa, perangkat desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti. Tetapi surat pernyataan dan atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya. 6. Pendukung belum berusia 17 tahun dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan sudah berusia 17 tahun atau pernah kawin. 7. Pendukung memiliki pekerjaan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara pemilu, PPK, PPS, panitia pengawas pemilihan kecamatan, pengawas pemilihan lapangan, kepala desa, perangkat desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan undang-undangan dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang disertai bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara pemilu, PPK, PPS, panitia pengawas pemilihan kecamatan, pengawas pemilihan lapangan, kepala desa, perangkat desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. 8. Data pendukung yang tidak terdaftar memiliki hak pilih dalam daftar pemilih tetap pada pemilu, daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara pemilihan, dan atau daftar penduduk potensial pemilih pemilu terakhir, dan atau 9. Alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan. Menimbang berdasarkan surat KPU 959/2024, setelah melakukan verifikasi administrasi perbaikan ke-1 dokumen syarat dukungan, KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten Kota melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan ke-1 dokumen syarat dukungan dengan penyesuaian ketentuan sebagai berikut. A. KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten Kota menjumlahkan dukungan pada verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan ke-1. Dukungan yang dijumlahkan terdiri dari dukungan yang memenuhi syarat pada verifikasi administrasi dan dukungan yang memenuhi syarat belum memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi perbaikan ke-1. B. Dukungan belum memenuhi syarat karena ketidakadaan pada lebih dari satu pasangan calon perseorangan pada tingkat pemilihan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf C, dikategorikan sementara sebagai dukungan memenuhi syarat untuk selanjutnya diverifikasi secara faktual. C. Apabila dukungan memenuhi syarat administrasi pasangan calon perseorangan sama atau lebih dari syarat dukungan dan sebaran minimal yang ditetapkan, pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran verifikasi administrasi perbaikan ke-1. Dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dilanjutkan pada tahap verifikasi faktual ke-1. D. Apabila dukungan memenuhi syarat administrasi pasangan calon perseorangan kurang dari syarat dukungan dan sebaran minimal yang ditetapkan, pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran verifikasi administrasi perbaikan ke-1 dan tidak dapat melanjutkan tahapan selanjutnya. Dukungan pasangan calon perseorangan tidak dapat dilanjutkan pada tahap verifikasi faktual ke-1. E. KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten Kota menyusun hasil verifikasi administrasi perbaikan ke-1 ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir BA Permin ke-1 dukungan KWKKPU. Menimbang berkenaan dengan dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya data yang tidak memenuhi syarat pada tahap dukungan awal melalui aplikasi Silon di tahap perbaikan ke-1 tidak dapat dilakukan perbaikan dan ditandai oleh sistem sebagai TMS. Sedangkan data tersebut telah diperbaiki dan terupload namun tetap dinyatakan TMS.
Setelah dilakukan pencermatan di aplikasi Silon data BMS sebanyak 708 dan DMS berjumlah 5.179 pada verifikasi administrasi perbaikan ke-1 ini tidak ada keterangan jelas dan detail dari termohon. Selain itu, pemohon mendalilkan data yang belum memenuhi syarat di dalam sistem Silon KPU ditampilkan hanya satu persatu tanpa ada menu filter data BMS dan dapat di-download. Semua data dimaksud dengan halaman dapat diperbaiki keseluruhan. Hal mana Silon KPU tidak menampilkan data terpisah antara status BMS dan TMS. Berdasarkan keterangan saksi pemohon atas nama Muhammad Firdana Adriani yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa terkait dengan aplikasi Silon yang tidak menampilkan filter data membuat pihak LO atau pemohon kesulitan mengklasifikasikan data yang TMS, BMS, dan MS di dalam perbaikan data. Baik, bukti D1. Berdasarkan keterangan saksi termohon atas nama Jumrianto menerangkan bahwa filter tersebut ada, tetapi tidak bisa diotak-atik oleh admin aplikasi Silon KPU Kabupaten Murung Raya karena itu merupakan kewenangan KPU RI. Diulang. Tetapi tidak bisa diotak-atik oleh admin aplikasi Silon KPU Kabupaten Murung Raya karena itu merupakan kewenangan KPU RI. Dan berdasarkan ketentuan KPT KPU 532/2024 yang pada pokoknya bakal calon persorangan mengajukan perbaikan dukungan terhadap yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan atau dukungan baru yang belum pernah diajukan sebelumnya pada saat penyerahan dukungan minimal pemilih. Majelis menilai berdasarkan fakta musyawarah terbuka, termohon belum memberikan data secara rinci dengan status memenuhi syarat dan data yang belum memenuhi syarat serta tidak memenuhi syarat. Maka dalam penilaian yang wajar, pemohon menjadi terhambat untuk mengajukan perbaikan dukungan. Menimbang berkenaan dengan dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya dalam Silon ditemukan hanya karena kesalahan penulisan tipe dijadikan DMS oleh tim Permin KPU sebagai contoh atas nama Dandi Prayudi NIK 621206210699 bintang yang ditulis Pandi Prayudi NIK 621206210699 bintang PIK bukti P3.A dan bukti P3.B. Lebih lanjut, pemohon mendalilkan data TMS yang sudah masuk di aplikasi Silon tidak bisa dihapus, sehingga data perbaikan yang pemohon masukkan secara ganda sehingga merugikan paslon. Pemohon mendalilkan data TMS yang sudah masuk di aplikasi Silon tidak bisa dihapus, sehingga data perbaikan yang pemohon masukkan terbaca ganda sehingga merugikan paslon. Seberapa banyak data perbaikan di Silon tetap terbaca ganda dan akhirnya TMS. Berdasarkan keterangan saksi termohon atas nama Jumrianto di bawah sumpah menyerahkan pada pokoknya bahwa admin hanya pelaksana verifikasi tingkat kabupaten kota tidak memiliki akses untuk mengotak-atik data Silon selain admin Silon KPU RI. Dan ketentuan pasal 48 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Pemilihan Junto KPT KPU 532/2024 yang pada pokoknya verifikasi administrasi untuk meneliti kebenaran dokumen surat pernyataan masing-masing pendukung menggunakan formulir B1 KWK persorangan yang dilampiri dengan fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan surat pernyataan identitas pendukung. Majelis menilai berdasarkan fakta musyawarah terbuka terjadi kesalahan penulisan di profil pendukung yang berakibat status TMS serta kesalahan penulisan di profil pendukung yang tidak bisa diperbaiki sehingga terjadi kegandaan dukungan.
hal mana seharusnya KPU Kabupaten Burung Raya melakukan penelitian verifikasi administrasi perbaikan ke-1 terhadap formulir B1 KWK persorangan yang dilapiri dengan fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan berupa data penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan surat pernyataan identitas pendukung. Oleh karenanya, kesalahan penulisan di profil pendukung dapat diberi kesempatan diperbaiki oleh pemohon sehingga terjadi kegandaan dukungan yang mengakibatkan status PMS. Menimbang berkenaan dengan dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya tangkapan layak silon terhadap dukungan Rini Puji Astuti NIK 3302520603 bintang fit bukti P.4B dan dukungan Sofia Ajalia Sofitri NIK 6221461105 bintang fit bukti P.6A yang mana hasil permin KPU Kabupaten Burung Raya tidak terdaftar di DPT, DPS, DP4 sehingga di permin KPU Kabupaten Burung Raya dijadikan tidak memenuhi syarat yang semestinya terhadap data dimaksud. KPU Kabupaten Burung Raya dapat berkoordinasi terlebih dahulu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat dalam hal ini merugikan atau mengurangi jumlah dukungan pasangan calon. Berdasarkan hasil koordinasi pemohon dengan pihak Dukcapil Kabupaten Burung Raya, ditemukan fakta bahwa tidak pernah ada koordinasi antara KPU Kabupaten Burung Raya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Burung Raya. Berdasarkan fakta musyawarah terbuka, terungkap bahwa termohon tidak melakukan koordinasi dengan pihak Dukcapil Kabupaten Burung Raya fit bukti P.7 dan dikuatkan oleh keterangan pihak pemberi keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Burung Raya atas nama Gema Topandas Tija di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah ada koordinasi yang dilakukan oleh termohon. Hal tersebut diakui oleh termohon di dalam jawaban termohon bahwa termohon tidak berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Burung Raya karena di aplikasi silon sudah terintegrasi dengan data DP4, DPS, dan DPT sehingga bisa mendeteksi data tersebut tidak terdaftar. Majelis menilai seharusnya KPU Kabupaten Burung Raya berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Pemilihan. Oleh karena terdapat pendukung yang memiliki KTP elektronik namun tidak terdaftar dalam DPT, DPS, dan DP4. Hal demikian penting dilakukan agar memberi kepastian hukum yang adil bagi data pendukung yang telah menyatakan dukungannya. Menimbang terhadap fakta dalam musyawarah terbuka KPU Kabupaten Burung Raya memberikan jawaban perkiraan dengan dukungan yang dinyatakan TMS yakni sebagai berikut. Nomor indikator jumlah 1, indikator ganda jumlah 1830. 2, indikator dukungan nama dukungan B1 KWK tidak sesuai dengan nama profil silon jumlah 2155. 3, indikator alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan jumlah 299. 4, indikator KTP siap jumlah 253. 5, indikator NIK tidak terdaftar di DPT, DPS, DP4 jumlah 618. 6, pekerjaan yang dilarang jumlah 14. 7, indikator KTP tidak bisa terbaca jumlah 6. 8, indikator tidak ada tanda tangan di B1 KWK jumlah 2. 9, indikator data tanggapan masyarakat jumlah 2. Total keseluruhan 5.179. Menimbang oleh karena dalil permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian dan dapat indikator TMS berbeda-beda, maka majelis menilai sebagai berikut. 1,
bahwa terhadap indikator ganda pekerjaan yang dilarang, KTP tidak bisa terbaca, tidak ada tanda tangan di B1 KWK, dan data tanggapan masyarakat untuk dilakukan verifikasi kembali oleh termohon paling lambat 3 kali 24 jam sejak keputusan dibacakan. Bahwa terhadap indikator nama dukungan B1 KWK tidak sesuai dengan nama profesional untuk diberikan kesempatan melakukan perbaikan kepada pemohon paling lama 3 kali 24 jam sejak putusan dibacakan. Dengan terlebih dahulu memberikan data kepada pemohon berkenaan dengan data dokumen yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sepanjang indikator nama dukungan B1 KWK tidak sesuai dengan nama profesional paling lambat 1 kali 24 jam sejak putusan dibacakan, dan selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi kembali oleh termohon paling lambat 2 kali 24 jam setelah dilakukan perbaikan oleh pemohon. Bahwa terhadap indikator KTP siap dan NIK tidak terdaftar di DPT, DPS, DP4 untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 2 kali 24 jam setelah putusan dibacakan, serta selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi kembali oleh termohon paling lambat 3 kali 24 jam setelah koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bahwa dokumen yang berkenaan dengan uraian sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2, dan angka 3 merupakan dokumen yang diserahkan pada saat penyerahan syarat dukungan perbaikan ke-1 yang telah diunggah ke dalam silon. Menimbang pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, maka majelis mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menimbang terlepas dari permohonan aku, penting bagi majelis mengingatkan kepada termohon agar akses pembacaan data dan dokumen dalam silon pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Murung Raya diberikan kepada pengawas pemilu agar persoalan sebagaimana dimaksud dalam permohonan aku dapat dilakukan pencegahan oleh pengawas pemilu. Hal demikian sesungguhnya berkesesuaian dengan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 106/DKPP/8 halaman 174 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Namun demikian, secara etika sepatutnya para teradu dan para pengadu sebagai satu kesatuan fungsi lembaga penyelenggara pemilu saling bekerjasama dalam setiap tahapan pemilu tahun 2024. Terkait dengan data dan dokumen dalam silon, kedepannya DKPP perlu menegaskan kepada para teradu agar dapat membuka akses data dan dokumen dalam silon kepada sesama penyelenggara pemilu. Benar bahwa data pribadi dapat dikecualikan untuk diakses publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Walaupun demikian, untuk kedepannya terhadap data dan dokumen bakal calon legislatif tahun 2024, bakal calon presiden dan wakil presiden, dan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kiranya tidak perlu diterapkan sepanjang terhadap sesama penyelenggara pemilu in casu pada pengadu demi kemanfaatan dan efektivitas pelaksanaan pemilu pada pilkada tahun 2024, serta pengawasan berjalan dengan maksimal dan optimal, bukan hanya sekedar formalitas saja. Menimbang berkenaan dengan dalil permohonan lainnya tidak dipertimbangkan, maka karena majelis menilai tidak memiliki relevansi. Kesimpulan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka majelis musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut. 1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya nomor 105/PL.02.2/BA
6212/2024 tentang hasil verifikasi administrasi perbaikan ke-1 dukungan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Murung Raya tanggal 18 Juni 2024 yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa pemilihan. 3. Pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan. 4. Majelis musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan pemohon. 5. Permohonan pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian. Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang contoh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 PUU 17 Romawi 2019 tertanggal 29 Januari 2020 junto peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wali kota. Memutuskan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Membatalkan 2. Membatalkan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya nomor 105-PL.02-BA/6212/2024 tentang hasil verifikasi administrasi perbaikan ke-1 dukungan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Murung Raya tanggal 18 Juni 2024. 3. Memerintahkan kepada termohon untuk melakukan verifikasi administrasi kembali berkenaan dengan dokumen persyaratan dukungan pemohon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan indikator ganda, pekerjaan yang dilarang, KTP tidak bisa terbaca, tidak ada tanda tangan di B1 KWK dan data tanggapan masyarakat paling lambat 3 kali 24 jam sejak putusan ini dibacakan. 4. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan kesempatan perbaikan data kepada pemohon berkenaan dengan persyaratan dukungan pemohon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan indikator nama dukungan B1 KWK tidak sesuai dengan nama profil silon paling lambat 3 kali 24 jam sejak putusan dibacakan, dengan terlebih dahulu memberikan data kepada pemohon berkenaan dengan data dan dokumen yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sepanjang indikator namun nama dukungan B1 KWK tidak sesuai dengan nama profil silon paling lambat 1 kali 24 jam sejak putusan dibacakan, dan selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi kembali oleh termohon paling lambat 2 kali 24 jam setelah dilakukan perbaikan oleh kepada termohon untuk melakukan koordinasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkenaan dengan dokumen persyaratan dukungan pemohon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan indikator KTP siap dan NIK tidak terdaftar di DPT, DPS, DP4 paling lambat 2 kali 24 jam setelah putusan dibacakan, serta selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi kembali oleh termohon paling lambat 3 kali
24 jam setelah dilakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk memastikan dokumen persyaratan dukungan pemohon merupakan dokumen persyaratan dukungan yang telah diserahkan pada saat penyerahan syarat dukungan perbaikan ke-1 yang telah diunggah ke dalam silon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk menyerahkan hasil verifikasi administrasi kembali secara rinci berkenaan dengan indikator status dokumen persyaratan dokumen pemohon yang sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat pendukung. 8. Memerintahkan termohon untuk menindaklanjuti putusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis Komisi Pemilihan Umum. 9. Memerintahkan termohon untuk menindaklanjut putusan ini paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan. Demikian putusan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Murung Raya pada hari Senin tanggal 8 bulan Juli tahun 2024 yang dihadiri oleh Elides Jena 1. Elides Jena 2. Mas Muji 3. Denny Nugraha masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Murung Raya dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 bulan Juli tahun 2024 oleh 1. Elides Jena 2. Denny Nugraha 3. Mas Muji masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Murung Raya dan dibantu oleh Devi Kristiani GL Lauri sebagai sekretaris. Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Murung Raya, anggota Ketua Elides Jena, anggota Mas Muji, anggota Majelis Denny Nugraha, sekretaris Devi Kristiani G. Lauri. Demikian sidang musyawarah terbuka untuk perkara nomor 001-PX-Reg-2-6 dengan agenda pembacaan putusan untuk salinan putusan. Kami persilakan para pihak berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Murung Raya melalui sekretariat. Maka dengan ini sidang musyawarah terbuka untuk perkara nomor 001-PX-Reg-62-62-13-Romawi 6/2024 dinyatakan selesai dan ditutup.